Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya ini yang hadir? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. Dimulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melafazkan surat Al-Fatihah. Tandanya itu adalah pembukaan kita pada kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu, Ibu meminta kepada anak-anak semuanya untuk memperhatikan di depan kalian, di samping kiri atau samping kanan kalian, atau di belakang kalian. Adakah yang tidak hadir? Ada tidak? Sepertinya ada yang tidak hadir, karena dari tadi Ibu memperhatikan ada yang kurang dari kelas kalian ini. Kalian kan semua 20. Ini hari kayaknya ada yang kurang. Siapa? Dina tidak hadir. Kenapa Dina tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit. Dina sakit. Ya, semoga Allah mengangkat sakitnya dan Dina cepat sembuh dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Besoknya dia sudah bisa masuk ke sekolah dan belajar bersama-sama dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Ya, semuanya mendoakan ya, semoga Dina cepat sembuh. Baik adik-adik, adakah yang tahu tentang kitab? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu tentang kitab? Khususnya kitab umat Islam ya. Ibu bertanya, ini kitab umat Islam, bukan umat yang lain. Selain Islam itu ada kitab, tapi Ibu sekarang bertanya tentang kitab umat Islam. Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya Adi, apa? Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab umat Islam. Nah adik-adik, sekarang tadi kan Adi sudah menjawab. Bagus Adi. Ibu kasih jempol ya buat Adi. Ibu tadi kan bertanya, Adi kan tadi menjawab kitab Al-Quran. Nah sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Sebelum kitab Al-Quran ada kitab-kitab juga yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Adakah yang tahu selain kitab Al-Quran? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Pernah dengar kitab selain Al-Quran? Sebelum Al-Quran ada ya? Apa? Ayo Nurul jawab. Apa Nurul? Taurat. Iya, kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Baik adik-adik, pintar Nurul, kitab Taurat. Selain kitab Taurat ada lagi yang bisa menjawab? Ayo angkat tangan. Ada? Sudah tidak tahu, jadi cuma tahu kitab Taurat. Baik, tadi kan sudah tidak ada yang bisa menjawab. Tadi cuma Adi menjawab Al-Quran dan Nurul menjawab Taurat. Nah, tapi mereka tidak tahu Al-Quran diturunkan kepada siapa dan Taurat diturunkan kepada Nabi siapa. Oke adik-adik, jadi selain Al-Quran ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya nanti pembelajaran kita adalah tentang kitab-kitab Allah. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita harus belajar? Kita sangat mementingkan untuk mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena ini adalah materi yang sangat bermanfaat buat kalian. Apalagi kalian adalah umat Islam. Jadi adik-adik harus tahu kenapa kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran khususnya ya, yang kalian tahu sekarang kitab Allah adalah kitab Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu banyak berisi petunjuk dan arah buat kalian. Kenapa sampai dikatakan petunjuk dan arah? Tanpa Al-Quran, kita umat Islam akan terjerumus ke dalam tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang jahat. Baik anak-anak,
Sekarang kalian sudah tahu manfaat dari materi nanti akan kita bahas pada hari ini. Materi ini adalah berjudul tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi adik-adik, materinya adalah itu ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Jadi adik-adik, kompetensi dasar kalian pada hari ini adalah memahami makna kitab-kitab Allah. Itu yang KD pengetahuannya. Kemudian nanti KD keterampilannya adalah menyajikan dalil-dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian peserta didik khususnya bisa dapat menganalisis makna kitab-kitab Allah, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalian bisa menganalisis tentang materi makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian keterampilannya kalian mampu menyajikan dalil-dalil nakli terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi adik-adik, itu adalah dua kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi dari kompetensi dasarnya kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu kalian peserta didik khususnya mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang tujuan pembelajaran keterampilannya adalah kalian mampu menyajikan dalil-dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi itu adalah sedikit gambaran tentang jalan kita menuju ke Roma. Bukan, tentang materi kita pada hari ini. Jadi adik-adik, nanti ibu akan memberikan lembar kerja buat kalian, tapi sebelumnya ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Ibu akan memberikan kalian beberapa kelompok. Dari sini ada 20 ya. Kalian di sini 20. Satu yang tidak hadir jadi 19. Jadi ibu akan membagikan satu kelompok itu 3 orang saja. Jadi 19 dibagi 3 jadi berapa? Ayo dihitung cepat. Jadi berapa kelompok? 9, 18. Jadi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kelompok ya? 7 ya, jadi 7 kelompok. Baik. Jadi kalian sudah dibagikan ke dalam 7 kelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, jadi adik-adik sekarang kalian cari kelompoknya masing-masing. Ibu sudah tidak akan memilihnya. Jadi kalian sendiri yang memilih teman-teman sekelompok kalian. Kalian pilih saja, tidak apa-apa. Jangan berebutan. Sudah berbagi rata saja supaya kalian bisa kerjasama. Oke, adik-adik. Baik, sekarang kalian sudah dibentuk ke beberapa kelompok. Nah, oleh karena itu, sekarang tugas kalian adalah ibu akan memberikan satu gambaran video pembelajaran terkait materi ini. Jadi adik-adik semua diharap tenang, tolong perhatikan videonya baik-baik, kalian simak baik-baik. Kemudian setelah kalian mengamati video, nanti LKPD ini ibu akan bagikan kepada kalian dan kalian lihat instruksi di dalam LKPD tersebut. Oke, sudah siap semuanya? Baik, ibu akan memutarkan videonya sekarang. Baik adik-adik, tadi sudah kalian tonton videonya baik-baik. Jadi ada yang bertanya kepada ibu terkait video tadi? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham tentang video yang kalian amati tadi? Sudah paham semua kan? Oke, jadi sekarang ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Ini LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini berisikan sedikit materi yang kalian harus baca dan pahami. Kemudian di dalamnya itu ada instruksi. Di dalam instruksi ini akan kalian isi di dalam sini. Jadi nanti di sini ada berupa proyek buat kalian untuk kalian kerjakan seperti itu.
Jadi kalian harus kerjakan dengan baik dan benar. Kalian cari informasinya, gali lagi informasinya, seperti apa di dalam instruksi ini nanti akan kalian lihat sendiri. Sekarang satu persatu ambil, tapi ini secara individu ya, nanti semuanya harus tetap catat, masing-masing catat walaupun dalam kelompok. Jadi kalian gali informasi terkait video yang kalian amati tadi, kemudian kalian catat baik-baik isinya, dan nanti kalian juga akan membuat resume terkait video yang kalian amati tadi. Nah, adik-adik, sekarang LKPD sudah ada di tangan kalian masing-masing. Mulai dari sekarang kalian kerjakan. Jika ada sesuatu yang kalian merasa kurang dalam pengetahuannya, kalian tidak paham tentang apa yang akan kalian lakukan sekarang, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu. Oke? Sekarang siap? Kerjakan. Dimulai dari sekarang. Baik adik-adik, sudah semuanya? Sudah? Oke, sudah ada yang mengerjakan? Sudah ada kelompok yang selesai mengerjakan? Ayo angkat tangan, kelompok mana? Ya, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kelompok mana yang sudah mengerjakan? Ayo angkat tangan. Kelompok 6, kelompok 4, kelompok 3. Nah, kelompok 3 kenapa belum selesai? Ya, sedikit lagi ya. Ibu kasih waktu lagi sedikit untuk mengerjakannya ya. Oke. Lanjutkan pekerjaan. Baik adik-adik, sudah cukup? Oke, sekarang tiap masing-masing kelompok membacakan hasil dari informasi yang hasil dari diskusi yang kalian dapatkan. Jadi masing-masing mempresentasikan ya, masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan. Baik, kelompok 1 sudah tampil dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk itu ibu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, dari kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kemudian nanti kelompok 1 menjawab tanggapan dari kelompok yang sudah memberikan tanggapan, dan kelompok 1 juga memberikan jawaban kepada kelompok yang bertanya terkait dengan apa hasil yang kalian dapatkan. Oke, jadi nanti bergilir ya, setelah kelompok 1, kemudian kelompok 2 yang presentasikan sampai ke kelompok 6. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti kalian akan saling sharing dan tanya jawab, saling menanggapi dan saling bertanya. Oke, silakan. Baik adik-adik, sekarang tepuk tangan dulu semuanya. Oke, setiap kelompok sudah saling mempresentasikan hasil dari diskusi mereka terkait informasi-informasi yang mereka dapatkan dari mana saja, kemudian dari apalagi lebih khususnya dari video yang telah mereka amati. Oke, baik adik-adik, ibu kasih jempol untuk semuanya, ibu berikan aplaus sekali lagi buat kalian yang sudah tampil. Oke, jadi hari ini ibu akan memberikan tanggapan dari apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah memberikan yang terbaik. Hari ini kemudian ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang paling bagus dalam hasil diskusinya. Angkat tangan kelompok 4. Ya, angkat tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 hari ini diskusinya, hasil dari diskusi mereka sangat baik. Oke, kelompok lain juga baik, tapi perlu ditingkatkan lagi terkait pengamatan dan tugas yang sudah diberikan oleh ibu ya. Oke, adik-adik, kemudian setelah ini silakan kalian kumpul LKPD-nya di depan. Ya, silakan. Mulai dari kelompok 1, silakan mengumpulkan LKPD-nya. Yuk, sudah. Setelah itu kalian duduk kembali ke tempat duduk kalian yang semula. Tidak usah lagi secara berkelompok. Nanti kita akan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, jadi ibu akan memberikan tes formatif buat kalian.
Jadi untuk kalian kerjakan sekarang, Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan 5 nomor tes formatif. Jadi adik-adik sekarang siapkan diri kalian untuk tes ya. Ibu akan membagikan lembar hasil soalnya. Oke. Baik adik-adik, sekarang kalian kumpul hasil tes kalian pada hari ini. Sekarang kalian kumpul di depan. Oke. Yuk cepat-cepat dikumpul. Nah, kemudian kalian kembali lagi ke tempat duduk masing-masing kalian. Baik adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kesimpulan pada materi ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mengimani kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Jadi adik-adik, kita harus mengimani. Bagaimana cara kita mengimani kitab Allah? Dengan cara kita mengikuti apa yang sudah Allah berikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran tersebut. Apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Itu Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kitab itu adalah Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh kitab. Karena itu adik-adik, kalian harus mengimaninya, harus mengimani dan meyakini akan isi dari kitab-kitab Allah. Itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua umat Islam. Oke. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan praktek menyajikan dalil-dalil nakli tentang kitab-kitab Allah. Jadi kita akan mencari dan menggali dalil-dalilnya dari mana. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Sekarang kalian berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.